Hai semua, aku Dot Faot, dan pada video kali ini kita akan membahas sebuah prosesor yang sangat spesial pada zamannya, yaitu prosesor Intel Core i9 1900 KS. Oke, jadi kita akan membahas sebuah prosesor yang banyak menuai pro dan kontra. Kenapa prosesor ini banyak menuai pro dan kontra? Jadi prosesor ini arsitekturnya adalah Kaby Lake, tapi dia masih 14 nano. Ya, jadi karena masih 14 nano, banyak orang yang mempermasalahkan. Mungkin kita bertanya, kenapa sih 14 nano ini banyak yang tidak suka? Kenapa banyak yang kontra dengan 14 nano ini? Karena kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, sepertinya kita lihat tidak ada perkembangan dari 14 nano ini. Jadi dari Intel sebelumnya itu banyak yang sudah 14 nano terus, dan sampai turun di Intel Core i9 9900 KS juga masih 14 nano. Jadi itu yang dipermasalahkan. Tapi pada video kali ini kita akan mereview dan mencari tahu kenapa sih Intel Core i9 1900 KS ini dianggap spesial. Oke, jadi kita harus balik ke tahun 2018, di mana waktu itu Intel merilis dua prosesor yang lumayan overpower. Pertama adalah Intel Core i7 8086K dengan turbo 5 GHz. Ini adalah 5 GHz pertama di arsitekturnya. Selanjutnya ada Intel Core i9 9900K. Ini yang versi K-nya doang, nggak ada S-nya. Jadi Intel Core i9 9900K ini juga sudah bisa jalan di 5 GHz. Tapi Intel mengklaim hanya 2 core-nya saja yang bisa jalan di 5 GHz. Nah, jadi di Intel Core i9 9900 KS ini adalah yang spesial. Kenapa? Karena Intel mengatakan 9900 KS ini bisa jalan di 5 GHz bukan cuma di 2 core-nya doang, tapi rata di semua core-nya. All core 5 GHz ini menurut saya cukup spesial ya, karena 5 GHz yang user atau overclocker dapatkan itu beda dengan 5 GHz yang Intel dapatkan. Kenapa? Bedanya gini, 5 GHz yang Intel dapatkan, yang dari Intel, itu bisa jalan under worst case. Artinya, mau di situasi terburuk apapun, prosesornya bisa tetap dapat di 5 GHz. Beda jika misalnya saya sebagai overclocker menjual pada teman-teman, nih gue punya prosesor dia bisa jalan di 5 GHz, pasti ada tapinya. Tapi sistem pendinginnya harus begini, atau lu harus jaga di suhu yang begini, dan segala macam, banyak tapi-tapinya. Kalau Intel beda, dia bisa jalan under worst case. Bahkan di situasi seburuk apapun, dia bisa tetap dapat di 5 GHz. Selanjutnya yang spesial dari Intel Core i9 1900 KS ini adalah dia bisa jalan 5 GHz all core tanpa voltase yang tinggi. Nah, selanjutnya di bagian fitur, salah satu hal yang menurutku membuat Intel menjadi sedikit lebih unggul dari pesaingnya adalah banyaknya fitur-fitur atau setting-setting overclocking. Sebegitu banyaknya, sampai banyak juga yang nggak kesentuh. Jadi Intel ini betul-betul bisa ngasih, kalau kalian mau perload bisa. Jadi istilahnya satu core load mau multiplier berapa, 2 core load mau berapa, dan seterusnya. Oke, selanjutnya di bagian performa yang bisa kita lihat berikut ini. That's a land creeper! Tank coming! Nah, oke, jadi mungkin segitu aja pembahasan kita kali ini tentang prosesor Intel Core i9 9900 KS. Terakhir mungkin sebelum video ini berakhir, saya mau berikan sedikit saran untuk kalian yang ingin menggunakan atau membeli prosesor ini di komputer kalian. Pertama adalah gunakan motherboard yang betul-betul bagus, yang bisa mengeluarkan seluruhnya performa dari si prosesor ini. Selanjutnya usahakan kalian menggunakan RAM yang gede supaya bisa mengimbangi performa dari si prosesor itu. Oke, saran yang terakhir adalah sistem pendingin. Jika kalian ingin membeli dan menggunakan prosesor ini,
saya sarankan kalian menggunakan sistem pendingin yang agak bagus. Kalau bisa menggunakan water cooling atau menggunakan heatsink yang agak gedean, itu lebih bagus. Terus usahakan cari casing yang airflow-nya agak beres juga. Oke, segitu saja untuk video kali ini. Saya harap kalian bisa mendapatkan informasi penting dari video ini dan semoga review ini juga bermanfaat untuk kalian. Akhir kata, nama saya Daud Paot dan sampai jumpa di video berikutnya.